Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Ultimate skill Mai yaitu Terameter membuat Mai dapat melakukan lompatan ruang waktu atau Space Time Leap atau Time Warp. Dan seperti yang dijelaskan tadi, meskipun memiliki kekuatan ini, seorang individu harus memiliki banyak informasi tentang titik koordinat suatu tempat yang dituju. Walaupun Mai telah mengetahui hal tersebut, Mai masih sulit kembali ke Jepang karena keterbatasan energi untuk melewati dinding dimensi. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat diatasi jika dimensinya berdekatan satu sama lain. Namun karena ketinggian dimensi bervariasi dari satu dimensi ke dimensi lainnya, ada kalanya hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan. Satu-satunya jalan keluar dan kembali ke Jepang adalah mencari gerbang dunia bawah dan mengulangi pencarian dimensional. Tapi tetap saja masih mustahil, kecuali Mai memiliki kekuatan setara True Dragon. Dan pada kenyataannya, Mai kini tidak dapat menguraikan informasi lokasinya saat ini. Hal ini terjadi karena Mai melakukan lompatan ruang dan waktu tanpa sebuah perhitungan. Bahkan seandainya Mai bisa melepaskan diri dari cengkeraman Vega, Mai belum tentu bisa kembali ke dunia kardinal. Namun Mai tidak menjelaskan fakta itu kepada Vega karena niat Mai hanyalah mengulur waktu saja agar Vega nggak memakan dan memiliki kekuatannya. Di satu sisi, Vega bingung dengan penjelasan Mai, tapi dia tahu ucapan Mai memang benar adanya. Vega sendiri tahu bahwa dirinya nggak terlalu menguasai ultimate skillnya, apalagi harus menggunakan skill ribet milik Mai. Merasa kesal dengan situasi ini, Vega berkata, "Brengsek, kekuatan wanita ini sangat rumit. Aku tak mungkin bisa menggunakannya." Pada saat itulah Vega akhirnya sadar dia telah terjebak di tempat ini dan hanya bisa bergantung pada Mai. Jadi mau gak mau Vega memutuskan bekerja sama dengan Mai dan akan menunggu Mai memulihkan energinya sehingga dapat melompati ruang dan waktu secara acak. Namun jika hal ini akan memakan waktu lama, Vega berniat akan memakan Mai dan mencoba secara otodidak ultimate skill milik Mai untuk kembali ke dunia kardinal. Tapi sebelum Vega dapat melakukan hal itu, tiba-tiba badai ruang waktu yang dahsyat muncul di tempat mereka. Hukum dunia di subspace berada di luar pengetahuan manusia dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau terjebak di badai ruang dan waktu apakah bisa bertahan hidup atau enggak. Akhirnya Vega dan Mai pun memutuskan untuk lari, tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, badai itu sudah menerjang Mai dan Vega. Ya, Vega mencoba menahan badai itu. Otomatis Mai kini telah bebas dari cengkraman Vega dan ini kesempatan Mai lari sejauh-jauhnya. Sayangnya, Mai juga tak memiliki kekuatan yang besar untuk keluar dari badai tersebut. Kau menyuruhku untuk tidak pernah menyerah, tapi maafkan aku Yuki-kun, sepertinya aku tak bisa. Setelah bergumam dengan kata-katanya, kesadaran Mai hilang. Badai telah mereda dan Vega baik-baik saja. Di situ dia berkata, "Wahahaha, badai itu tak akan pernah bisa melukaiku." Tapi di mana dia? Sial, aku kehilangan Mai. Apa mungkin dia sudah mati terkena badai tadi? Sayang sekali, aku tidak sempat mengambil kekuatannya. Kurasa keberuntungan masih memihakku, karena aku masih bisa hidup setelah melewati badai itu. Bagi gua ya, ini bukanlah sebuah keberuntungan, karena dengan tidak adanya Mai, Vega juga nggak akan bisa kembali. Setelah itu Vega terus berjalan di subspace.
Selama apapun dia menjelajahi tempat ini, Vega nggak tahu dia bergerak maju atau mundur. Vega juga memahami di sini nggak ada laut, hutan, langit, nggak ada cahaya, nggak ada warna, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Vega benar-benar sendirian di sini dan hal itu membuat Vega ketakutan. Vega berkata, "Oi, sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah di sini tidak ada orang? Sial, apa yang harus kulakukan? Siapapun, tolong jawab aku." Vega menggonggong ke dalam kehampaan yang kosong. Dia berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang merespon. Tapi ya, karena Vega ini orang bodoh, dia nggak menyerah. Dia mencoba menggertak. Di situ Vega berkata, "Kalian semua jangan membodohiku. Akulah Vega yang abadi dan terkuat di seluruh dunia." Tentu saja hasilnya tetap sama, nggak ada jawaban apapun. Ya bayangin aja, lu di luar angkasa, terus lu dangdutan atau pargoy gitu. Ya tetap aja nggak ada yang notice anjing. Setelah berteriak sampai lelah, tiba-tiba Vega merasa hampa dan ketakutan lagi. Tidak berhenti sampai di situ, Vega mencoba melepaskan semua energinya dan membuat ledakan besar di sekelilingnya, bahkan sampai meledakkan diri. Dan gak usah ditanya lagi, hasilnya tetap sama. Setelah berselang lama, energi Vega telah kembali sepenuhnya. Tidak peduli berapa banyak energi yang Vega keluarkan, karena energi itu akan kembali tidak ada habisnya. Dan dia juga abadi di sini. Itu adalah hasil dari memakan Zelanus. Tidak ada yang bisa mendengar suara kebenciannya dan kemudian berubah menjadi ratapan putus asa. Vega akan terus di sini sendirian, kesepian dan selama-lamanya. Scene berpindah ke Rimuru. Setelah berjam-jam pingsan, dia kini baru sadar. Sejenak Rimuru mengingat semua rentetan kejadian sebelumnya, yang dimana saat itu dia lagi gelut sama Milim dan terkena jebakan Batman oleh Filwe. Lalu kemudian di situ terdengar suara lembut dari Ciel. Ciel berkata, "Kau sudah bangun, Master." Mengetahui adanya kehadiran Ciel, Rimuru menyimpulkan bahwa dirinya masih hidup. Dan hal itu membuat Rimuru lega. Meskipun pandangannya agak sedikit kabur dan gak bisa mencerna situasi ini, Rimuru pun akhirnya bertanya pada Ciel, "Ciel, sebenarnya aku ini di mana?" Ciel pun menjelaskan, ini adalah akhir ruang dan waktu atau masa depan, di mana dunia kardinal telah hancur. Sontak saja Rimuru makin bingung. "Nani, apa maksudmu, Ciel-san?" Ciel memberitahu Rimuru kalau yang mengirim dirinya ke sini adalah Filwe dengan menggunakan skillnya yaitu Chrono Salutation. Itu adalah skill transfer ruang waktu dengan menggabungkan efek dari time stop, sehingga memungkinkan sang pengguna dapat menghentikan aliran waktu hampir di semua tempat atau hanya ke target yang dituju. Dan jika dilakukan dengan ekstrim, maka si pengguna skill ini dapat melempar target ke akhir ruang dan waktu. Kalau tidak ada tindakan pencegahan dari Ciel, maka semua bawahan Rimuru yang terhubung melalui koridor jiwa akan terkena dampaknya. Ini adalah tempat di mana akhir ruang dan waktu atau di masa depan yang jauh. Filwe sengaja melakukan ini pada Rimuru karena Filwe menganggap Rimuru adalah eksistensi yang jauh melambainya dan gak bisa dia galakkan, serta berpotensi dapat membebaskan Milim dari kendalinya. Dari penjelasan Ciel, Rimuru menyimpulkan kalau dia dikirim ke tempat ini agar tak menggagalkan rencana Filwe menghancurkan dunia. Sementara itu, dunia yang ditempati Rimuru adalah dunia yang tidak ada warna dan waktunya berhenti seperti di Suspend World. Cuma di sini, seseorang tidak bisa melakukan perluasan ruang meskipun telah memanipulasi partikel informasi. Dan menurut hukum entropi, Rimuru dan Ciel telah mencapai titik kehampaan. Meskipun kehidupan bintang-bintang telah lama berakhir, tapi menurut Ciel, dunia belum runtuh. Ciel berasumsi bahwa kekuatan Filwe hanya sebatas menghancurkan alam semesta dunia kardinal. Dengan kata lain, Rimuru berada di akhir dunia, di mana masa depan seharusnya. Jadi nasib Benimaru dan kawan-kawan ataupun Ivarats juga telah lenyap. Setelah itu, Rimuru bersama Ciel berkelana di tempat ini tanpa satupun bintang berkelap-kelip. Namun di situ Rimuru masih belum begitu mengerti tentang penjelasan Ciel. Apakah ini hanya sekedar subspace ataukah akhir ruang dan waktu? Karena bingung, Rimuru bertanya pada Ciel, "Ciel-san, apakah tempat ini benar-benar akhir dunia?" Dan Ciel pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya, itu benar, Master."
Saat mendengar itu, Rimuru baru memahami kalau situasi ini sangat buruk. Rimuru berspekulasi saat dia dikirim ke sini. Filwe sengaja menggunakan Ivaras untuk menghancurkan seluruh dunia beserta seluruh dimensi. Namun pada kenyataannya, Filwe hanya dapat menghancurkan dunia kardinal saja. Di situ, Ciel terus menyalahkan dirinya karena dengan mudahnya masuk ke dalam jebakan Filwe. Ciel tak berhenti menghakimi diri, bahkan Rimuru pun merasa kasihan melihatnya. Rimuru berkata, "Tidak apa-apa Ciel-san, mari kita temukan solusinya bersama-sama." Mendengar kalimat dari Rimuru membuat Ciel langsung bersemangat kembali. Ciel lantas bertanya, "Lalu sekarang, apa yang kau lakukan, Master?" Rimuru menjawab, "Nani, apa maksudmu Ciel-san?" Ciel pun menjelaskan, karena Rimuru berada di sini, dengan otomatis Trunul miliknya menjadi sangat banyak. Ciel memberitahu, Vildanava dulu menciptakan dunia dengan Trunul dan dia kehilangan energi itu setelah melakukan hal tersebut. Rimuru juga bisa melakukan hal yang sama, tapi bedanya Rimuru memiliki ruang imajiner. Jadi Rimuru nggak bakal kehilangan energi tersebut. Jadi bisa dibilang Rimuru tuh lebih kuat daripada Vildanava. Sejenak Rimuru bingung dengan ucapan Ciel. Lah apa gunanya gitu menciptakan puluhan ribu dunia jika hanya Rimuru seorang diri di dunia itu? Lantas Ciel memberitahu kalau Rimuru bukan hanya bisa menciptakan dunia, tapi juga menciptakan semua orang beserta ingatannya. Saat mendengar hal seperti itu, Rimuru tercengang. Ya gimana bre, kekuatan Rimuru ini sudah seperti Tuhan saja. What the bread? Seketika itu juga Rimuru merasa bahagia karena dengan kekuatannya dia bisa menemui semua orang yang dia cintai seperti Benimaru, Suna, Sion, Diablo, Gi, Milim, Ramirez, Hinata, dan masih banyak yang lainnya. Tapi di saat bersamaan Rimuru merasa sedih. Rimuru berkata, "Itu sama saja Ciel-san. Dengan kata lain, aku gagal menyelamatkan semua orang. Ya, aku tidak lebih dari seorang pecundang." Ciel memahami perasaan masternya dan dia pun menjawab, "Pemikiran Anda salah Master. Master masih hidup, begitupun juga saya. Jadi saya bisa membuat semuanya terulang kembali dan hidup damai seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa." Dengan menggenggam erat tangannya sambil merapatkan giginya, Rimuru menjawab, "Percuma saja Ciel-san, percuma. Itu tidak ada artinya. Aku tidak akan pernah bahagia karena itu sama saja aku gagal melindungi semua orang. Aku tidak mau hidup di dunia palsu seperti itu. Entahlah, tanpa mereka aku merasa hampa Ciel-san. Tidak peduli aku bisa menciptakan mereka dengan ingatan yang sama. Bagiku itu tidak lebih dari membohongi diri sendiri untuk kebahagiaan yang palsu. Aku hanya ingin berbagi tawa suka duka bersama mereka lagi. Sampai sini apakah kau paham maksudku Ciel-san?" Bagi Rimuru, meskipun dia kini menjadi dewa dan bisa menciptakan dunia beserta orang-orangnya, tapi itu tidak lebih dari dunia yang semu dan telah melenceng jauh dari impian Rimuru. Seperti yang kalian tahu, Rimuru ingin menciptakan dunia. Ya, dunia di mana semua orang bisa tertawa bersama. Rimuru nggak ada minat sekalipun menjadi dewa. Dia hanya ingin bersama teman-temannya lagi dan menikmati hari seperti biasanya di Tempest. Dari sudut pandang Ciel, kalau semuanya bisa di-reset atau disetel ulang, why not gitu bre? Secara rasional saran Ciel masuk akal. Tapi dalam kamus Rimuru, realitas tidak seperti sebuah permainan. Dia tidak peduli pemikirannya ditertawakan orang lain. Tapi bagi Rimuru, sampai mati pun dia nggak bakal menghidupkan teman-temannya yang telah tiada untuk menutupi rasa kesepiannya. Rimuru lebih memilih mati saja daripada hidup di dunia yang palsu. Mendengar semua jawaban Rimuru, wajah Ciel tampak bahagia. Seolah-olah kata-kata Ciel hanya ingin menguji Rimuru. Apakah Rimuru berubah atau enggak? Di situ Ciel berkata, "Sudah kuduga, Master akan berkata seperti itu. Aku lega mendengarnya." Awalnya Rimuru sempat emosi, tapi karena ucapan Ciel barusan, Rimuru merasa seolah-olah air dingin telah dituangkan ke hatinya yang panas. Lalu kemudian Ciel ngasih tahu yang sebenarnya, kalau Rimuru bisa kembali ke masa lalu untuk mengalahkan Filwe. Rimuru pun bertanya, "Kembali ke masa lalu? Maksudmu kita bisa mengalahkan Filwe?" Ciel menjawab, "Saya telah mengembangkan lompatan ruang waktu, Space Time Leap atau Time Warp untuk memungkinkan segala jenis gerakan. Dan kini Master juga memiliki Ultimate Enchantment milik Mai Furuki beserta sub skill di dalamnya.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi Bre, karena Mikael terhubung dengan Mai, sehingga di dalam jiwa Mikael ada sisa skill dari Mai. Dan seperti yang kalian ketahui, Mikael sudah dimubang Rimuru. Maka dari itu Rimuru memiliki skill milik Mai. Awalnya Ciel sudah menjelaskan hal ini, tapi saat itu Rimuru sedang sibuk ngobrol dengan Ren melalui telepati net. Mendengar itu, Rimuru pun memiliki sedikit harapan untuk kembali menyelamatkan teman-temannya. Dengan kekuatan Rimuru yang sekarang yang bahkan lebih kuat dari Veldanava, serta dia juga memiliki Ciel yang dapat mengoprak-ngaprik skill milik Mai. Jadi pindah ke dunia manapun itu hal yang mudah. Ciel bukan hanya seorang maniak skill, tapi juga seorang maestro. Dia bisa menggabungkan setiap skill demi mencapai sebuah kesempurnaan. Dan hasilnya Ciel bisa menciptakan Space Time Leap Universal dari instant motion milik Mai. Skill Space Time Leap, kemampuan melampaui segala ruang dan waktu dan tiba di tempat yang diinginkan. Dengan bangga di situ Ciel berkata, Master adalah orang terhebat sepanjang sejarah karena Anda satu-satunya yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Pokoknya di sini Ciel terlihat sangat gembira. Dia terus menceritakan tentang segala keistimewaan Rimuru. Ya wajar sih Bre, orang Ciel nungguin Rimuru bangun dari pingsannya. Seorang diri di tempat yang sepi seperti ini, jika seorang individu tidak punya mental yang kuat, pasti situasi tersebut sangat berat. Bahkan Rimuru merasa kalau dia jadi Ciel, mungkin mentalnya nggak akan kuat. Dengan segala penjelasan Ciel, Rimuru yakin dirinya yang sekarang pasti bisa mengatasi segala masalah. Dia bertekad akan membayar kembali atas apa yang telah dilakukan Filwe padanya. Rimuru benci sebuah kekalahan. Maka dari itu, dia gak mau kalah untuk kedua kalinya. Rimuru masih memiliki tugas, yaitu membebaskan Milim dari manipulasi dan banyak tugas yang lainnya. Tanpa ragu, Rimuru berkata, Ciel, ayo kita berangkat sekarang dan mari kita galakkan Filwe. Lantas setelah itu, Ciel mengaktifkan Space Time Leap untuk pertama kalinya. Rimuru berteleport dengan kecepatan gak logis. Dan boom! Ketika melakukan hal itu, Rimuru merasa dia menabrak sesuatu. Sejenak pergerakan Rimuru sedikit diperlambat. Dia ingin mengecek, tapi sebelum itu dia bertanya pada Ciel, Ciel-san, apa itu tadi? Ciel pun menjawab, itu bukan sesuatu yang penting Master. Mari kita lanjutkan perjalanan saja. Dalam benaknya Rimuru berpikir, mungkin itu hanyalah sampah yang mengambang di subspace ini. Tapi apakah benar itu sampah? Kalau Mai sih nggak mungkin. Menurut Mimin pribadi itu adalah Vega. Di LN sendiri nggak ada penjelasan. Tapi terlepas apa itu tadi, Rimuru berkata, ayo kita lanjutkan Ciel-san, ikusu. Ciel menjawab, siap Master. Dengan begitu, Rimuru melanjutkan perjalanan ke dunia di mana semua orang menunggunya. Tuan Slam satu ini akan kembali ke masa lalu dan mengakhiri siklus kemalangan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas apa yang Rimuru tabrak tadi. Jadi ini hanya sekedar teori dan juga memperpanjang durasi sih Bre. Ketika di akhir dunia, Vega merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba segala cara untuk menemukan seseorang. Meskipun kekuatan Vega sangat besar, yaitu sudah setara True Dragon karena udah memakan Jelanus. Namun apa gunanya kekuatan yang besar kalau mentalnya nggak baik-baik saja. Di tengah kegilaan itu, ultimate skillnya mulai mengambil alih tubuh Vega. Di saat yang sama, Rimuru menggunakan Time Warp atau Space Time Leap dan menabrak Vega, duar. Ada kemungkinan Vega terkena dampaknya, sehingga dia pun kembali ke masa di mana Veldanava masih hidup. Saat Vega berada di masa itu, Ego Vega telah hilang dan hanya menyisakan ultimate skillnya yaitu Naga Jahat Azidaga. Skill itu mengambil alih tubuh Vega dan menjadi entitas yang baru yaitu Ivarats, naga penghancur dunia. Coba deh kalian ingat kembali, saat Vega ada di dunia ini, dia tuh tubuhnya bukan tubuh manusia, melainkan tubuh Evil Dragonspawn. Dan mungkin itu bisa menjelaskan kenapa tubuh Ivarats adalah naga. Filwe dulu pernah berkata kalau dia juga nggak tahu dari mana asal Ivarats. Bahkan Filwe menduga Ivarats dari dimensi yang berbeda atau dunia lain. Sifat Vega dan Ivarats juga hampir sama. Mereka selalu menargetkan musuh yang kuat dan lebih rakus daripada siapapun. Seperti yang kita tahu, tidak mungkin dua individu ada di waktu yang sama, bukan? Jadi bisa disimpulkan Ivarats bukan Vega di masa lalu, melainkan dia hanyalah skill yang menjadi sebuah entitas.
Ya itulah teori agak sedikit ngasalnya. Kalau kalian ada pendapat lain, boleh tuh ditulis di kolom komentar. Karena itulah fungsi kolom komentar. Tulis aja teori kalian, siapa tahu di LN volume 22 teori kalian benar. Dan mungkin kalian diangkat menjadi anak angkat si penulis LN dan Sura. Kami akan kembali.